Abdi negara, berhak kaya sepanjang seluruh aset diperoleh dengan cara yang sah, akan jadi salah dan bermasalah ketika pejabat memiliki dan menikmati kekayaan dari hasil praktik lancung kemudian memamerkannya. Berikut sejumlah pejabat yang flexing atau pamer harta yang berujung pada pidana. Pertama, Kepala Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Pramono, pasukan senyap di media sosial, membongkar aksi flexing atau pamer harta Putri Andi, Atasya Yasmin. Atasya kerap memamerkan barang branded berharga selangit dari Atasya kemudian merembet ke Andi. Di media sosial, Andi memamerkan jam tangan Rolex dan barang mewah diduga cincin Royal Blue Sapphire. Terkuak pula adanya rumah dari hasil mencurigakan di legenda wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Kasus Andi pun merupakan buntut aksi pamer harta mantan pegawai Ditjen Pajak Jakarta, Rafael Aluntri Sambodo. Selanjutnya, Sekretaris Daerah Pemprov Riau, SF Haryanto, menjadi sorotan setelah foto dan video istrinya memamerkan barang mewah viral di media sosial. Ketiga, Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, juga dikuliti warganet karena mengunggah foto pesawat Cessna di media sosialnya. Berikutnya muncul nama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, yang kerap memamerkan barang mewah di media sosial. Publik tentu menunggu nama-nama lain untuk dijadikan tersangka bila mana mereka terbukti menikmati kekayaan dari cara yang tak halal. Pemirsa pasti sering mendengar narsis yang biasanya ditujukan pada orang yang suka mengambil foto dirinya sendiri alias selfie. Jika masih dalam tahap wajar, sifat narsis sebenarnya tidak masalah dan cenderung dimiliki oleh semua orang. Namun akan menjadi pertanda gangguan kepribadian narsistik jika kadar kondisi mental narsis sudah menjadi berlebihan. Berikut gejala gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Pertama, sangat reaktif terhadap kritik. Inilah mengapa ketika orang NPD diajukan pertanyaan yang mungkin mengharuskan ia untuk mengakui kekurangan atau kesalahannya, ia akan cenderung berbohong dengan cepat mengganti subjek pembicaraan atau memberi jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaannya. Kedua, memiliki tingkat keamanan diri yang rendah. Itulah mengapa untuk menutupi rasa tidak aman mereka, para pengidap NPD cenderung mencari pujian dan gemar untuk menyombongkan diri atau membual tentang prestasinya yang seringkali berlebihan. Ketiga, mau menang sendiri dan defensif. Itulah mengapa dalam situasi yang menantang, orang-orang dengan NPD seringkali tidak mau kalah dan sangat sulit untuk mengucapkan maaf untuk pelanggaran yang mereka buat. Keempat, mudah marah atau meledak bila menghadapi sudut pandang yang berbeda. Kelima, merendahkan orang lain. Mereka akan fokus pada kelemahan orang lain, entah benar atau tidak, daripada mengakui dan menerima kata sepakat. Itulah 5 gejala gangguan kepribadian narsistik yang tidak disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan juga partner saya hari ini Dr. Haikal. Halo Dok, apa kabar? Baik, Dr. Haikal gimana, baik? Sehat. Nah, tadi ya Dr. Haikal ada tayangan mengenai 5 tanda-tanda orang yang memiliki narsistik nih. Ternyata ya, orang yang narsis itu dia tidak percaya diri ya, insecure, makanya dia menunjukkan ke orang lain kalau dia itu berharga. Ya. Sebetulnya ini gangguan mental bukan sih, Dok Hai? Nah, untuk itu di tengah kita sudah ada Dr. Lahargo, dokter psikiatri. Pagi Dok, apa kabar? Pagi, Selamat pagi, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa Dok. Nah Dok, ini terkait dengan kepribadian narsistik Dok ya.
dan juga suka pamer harta di titik awal. Apakah ini merupakan gangguan mental? Tapi kita akan bahas, Dok, sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat, dan ini tayangan berikutnya. Fenomena pamer harta kekayaan di berbagai platform media sosial atau dikenal dengan istilah flexing belakangan tengah menjadi perbincangan hangat. Gaung istilah flexing ramai di masyarakat lantaran awal kemunculannya di tengah sulitnya kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dalam kondisi ini, sejumlah orang justru mempertontonkan kekayaan. Mereka tak segan pamer harta hingga berharap disematkan status crazy rich yang identik dengan fenomena flexing ini. Kasus flexing atau pamer harta terbaru muncul pada jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan. Suwarnati Daengkanang, aksi glamor dan pamer 180 gram emas dilakukannya usai turun dari pesawat. Suwarnati pun kemudian dipanggil pihak Bea Cukai Makassar. Namun setelah melakukan pemeriksaan dan uji perhiasan dan berdasarkan surat keterangan yang telah diterbitkan Pegadaian Kantor Cabang Pasar Butung, dinyatakan bahwa perhiasan tersebut bukan emas alias imitasi. Lantas, apakah sikap flexing atau pamer harta ada kaitannya dengan kesehatan mental seseorang? Hidup Sehat akan membahasnya untuk Anda. Konten gaya hidup berupa flexing atau mengumbar kekayaan menjadi konten yang laris manis di media sosial. Bagaimana gaya hidup orang kaya dipertontonkan dan ditularkan ke masyarakat. Mulai dari rumah mewah, lokasi berlibur ke luar negeri, kendaraan berharga fantastis, hingga pakaian dan tas mahal yang dikenakan untuk menunjukkan eksistensi diri bahwa mereka bisa kaya di usia yang relatif muda. Mereka diantaranya Indra Kesuma atau Indra Kents, Doni Salmanan, hingga Juragan 99. Nama-nama tersebut juga melabeli diri atau disebut sebagai crazy rich alias orang super kaya di Indonesia. Benar saja, kegemilangan Indra Kents dan Doni Salmanan yang begitu instan tak bertahan lama setelah Bareskrim Polri menerima laporan sejumlah pihak yang mengaku telah menjadi korban penipuan judi online berkedok investasi. Nasib keduanya pun kini bak berbalik 360 derajat dari yang semula flexing atau pamer harta kekayaan di media sosial, saat ini justru harus meringkuk di penjara. Murah banget. Nah, itu konten yang sempat heboh ya. Dan memang dilakukan untuk flexing atau pamer harta, pamer uang. Dan ini juga identik dengan kepribadian narsistik, Dr. Argo. Ya. Nah, Dok, ada fakta mitos terkait flexing ini dan kita lihat tayangannya berikut ini. Fenomena flexing akhir-akhir ini marak di media sosial akibat aksi pamer dari salah seorang netizen yang menunjukkan kekayaannya di dunia maya. Flexing tentu membuat banyak masyarakat tertarik dari aksi pansos dari pelaku flexing. Namun tahukah pemirsa, kalau melakukan flexing atau pamer harta secara terus-menerus bisa meningkatkan risiko depresi? Fakta atau mitos ya, Dok? Fakta atau mitos, Dok? Ya, ini suatu fakta ya gitu. Karena ketika seseorang melakukan flexing, oke, orang itu membutuhkan suatu validasi terhadap eksistensi dirinya. Pengakuan, Dok, ya? Pengakuan, dia butuh sesuatu penghargaan, suatu pencapaian, apresiasi. Nah, beberapa orang itu mendapatkan validasi itu dari dalam dirinya sendiri. Oke, saya sudah cukup melakukan ini, saya sudah cukup oke. Tetapi pada orang yang punya gangguan kepribadian yang kita sebut histrionik, mereka mendapatkan validasi, persetujuan, approval itu adalah dari orang lain. Sehingga mereka merasa perlu untuk memamerkan apa yang mereka miliki,
pencapaian, prestasi mereka secara berlebihan dan mencolok untuk mendapatkan suatu respon yang mereka harapkan. Dan ketika respon itu didapatkan, ada suatu atensi perhatian dari orang lain, disitulah rasanya self-esteem atau harga dirinya itu akan meningkat. Gitu. Terpuaskan, Dok. Ya. Terpuaskan, ya. betul. Dokter tadi flexing atau pamer harta ya, Dok. Nah, ini apakah termasuk ke dalam gangguan kesehatan mental yang mana nih, Dok, termasuk ke dalam? Ya, kalau flexing atau pamer itu merupakan salah satu gejala dari yang kita sebut gangguan kepribadian histrionik. Benar sekali, Dokter Sasa. Ini termasuk suatu gangguan jiwa gitu ya. Jadi gangguan kejiwaan salah satunya adalah gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian histrionik ini ditandai dengan gejala-gejala. Yang pertama, dia merasa selalu ingin menjadi pusat perhatian, sehingga akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitar. Nah, salah satunya dengan melakukan flexing ini, pamer secara berlebihan dan mencolok tentunya. Kemudian dari gaya berbicaranya itu kelihatan didramatisir ataupun teatrikal, sehingga orang menunjukkan perhatian kepada dirinya. Kadang-kadang juga gaya berpakaian ataupun penampilan itu dikemas sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi pusat perhatian, menggunakan warna-warna yang terlalu mencolok, yang serba matching misalnya, ataupun perhiasan yang secara berlebihan. Kembali, tujuan awalnya adalah attention seeking, mendapatkan perhatian dari orang sekitar. Nah, itu tanda dan gejala dari gangguan kepribadian histrionik. Nah, ini juga ada fakta mitos selanjutnya. Kita lihat fakta mitos selanjutnya. Pamer harta atau flexing kerap dilakukan tanpa sadar atau sekedar ingin menunjukkan jati dirinya, terutama di media sosial. Untuk itu muncul istilah pamer harta yang sebetulnya dilakukan akibat rasa cemas dan tak mau kalah dari segi materi, yaitu kekayaan dan kebahagiaan dari orang lain. Benarkah hal ini? Fakta atau mitos ya, Dok? Fakta atau mitos, Dokter? Ya, ini fakta juga gitu ya. Kalau kita pelajari psikologisnya, kenapa ya orang kok merasa membutuhkan diakui oleh orang lain, diperhatikan oleh orang lain? Itu penyebabnya yang pertama, kalau yang sehatnya adalah dia memang membutuhkan eksistensi diri, butuh pengakuan akan prestasinya, pencapaiannya, ada suatu self-branding yang memang dia harapkan ini akan membuat karirnya menjadi lebih baik ke depan. Tetapi ada juga yang tidak sehat, yaitu adalah ketika seseorang merasa insecure dengan dirinya, ada sesuatu hal yang buruk, ada suatu problema, konflik, masalah kehidupan yang nggak bisa dia selesaikan, dia berusaha menutupi itu semua dengan cara melakukan suatu flexing, memamerkan sesuatu secara berlebihan dengan tujuan seolah-olah untuk menutupi hal yang tidak baik tentang dirinya tersebut. Baru yang ketiga adalah attention seeking. Dia memang mencari suatu perhatian karena memang ada kebutuhan akan perhatian yang berlebihan yang dia mungkin tidak dapatkan itu di masa-masa kehidupan sebelumnya, pada waktu masa kecil ataupun remaja sampai dewasa. Oke, Dok, berarti kan artinya ada perbedaan antara yang ditampilkan di sosmed dan dunia nyata. Betul. Nah, apakah ini merupakan suatu gangguan bipolar? Tapi kita akan bahas, Dok, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya, masih di Hidup Sehat pemirsa, dan kita masih berbincang seru tentang flexing dan juga narsistik. Dan tadi ada pertanyaan di Dr. Haikal belum sempat dijawab nih sama Dr. Argo. Ya, Dok, jadi kan ada orang yang ternyata berbeda antara kenyataan dan apa yang ditampilkan di sosmed. Dimana dia bisa pamer harta dan kekayaan. Nah, apakah ini bisa merupakan suatu gangguan bipolar, Dok? Ya, jadi kalau pada gangguan bipolar itu kan gangguan mood ya. Kalau pada gangguan mood itu kita berbicara tentang episode moodnya. Nah, episode mood itu ada episode depresi yang sedih murung, tapi ada episode sebaliknya yang ekstrim, yaitu adalah episode manik. Nah, manik itu ketika seseorang itu merasa sangat berenergi, merasa grandiose idea, merasa hebat, ada rasa kebesaran yang tinggi, dan ada berbagai perilaku beresiko, misalnya seperti spending, membeli barang dalam jumlah yang banyak, yang kurang dibutuhkan, yang mahal, menghabiskan uang, bagi-bagi uang ke orang lain. Nah, ada banyak perilaku beresiko, tetapi penyebabnya karena ada dorongan mood yang terlalu berlebihan. Sementara pada kepribadian atau dalam hal ini gangguan kepribadian histrionik, itu adalah bagaimana cara dia menyikapi dunia dan dirinya.
Nah, dia merasa membutuhkan flexing, membutuhkan pamer hartanya, pamer pencapaiannya untuk memvalidasi dirinya sendiri. Harga dirinya ditentukan dari bagaimana reaksi atau respon orang yang ada di sekelilingnya. Dan kalau itu sudah berlebihan, mencolok, dan itu menimbulkan suatu masalah dalam pekerjaan, dalam relasi dengan orang lain, orang sekitar kok udah mulai terganggu nih gitu ya, dengan apa yang dia lakukan itu. Bahkan bukan tidak mungkin juga dia mencoba memanipulasi flexingnya itu dengan cara-cara yang tidak baik. Melakukan perilaku-perilaku kejahatan, penipuan, pinjaman yang berlebihan yang nggak sesuai kemampuan, yang bisa berujung kepada munculnya berbagai masalah sosial atau bahkan masalah hukum. Nah, itu sudah kita sebut gangguan kepribadian histrionik. Baik, jadi beda antara gangguan mood dengan gangguan kepribadian ya dokter ya. Nah, ngomong flexing dok, yang tadi ini yang membedakan orang ini masih dalam batas yang wajar atau hanya sekedar ingin divalidasi dengan yang sudah masuk ke dalam gangguan kepribadian itu seperti bagaimana dok? Ya, benar sekali dokter Sasa. Jangan sampai nanti kita posting sesuatu di media sosial dianggapnya wah ini flexing, gangguan gitu ya. Benar sekali. Kalau di kepribadian itu ada dua hal. Yang pertama ada ciri kepribadian. Nah, ciri kepribadian itu pada semua orang itu ada. Histrionik, narsisnya, paranoidnya, ataupun yang lainnya gitu ya. Dan itu adalah sehat ketika kita bisa fleksibel dan bisa beradaptasi dengan situasi keadaan yang sedang kita hadapi. Tetapi pada gangguan kepribadian, dia nggak fleksibel, dia rigid, kaku. Dia bersikap begitu terus meskipun sudah ada masalah, sudah ada problem dalam fungsi kehidupan sehari-hari, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di keluarga, relasi sudah terganggu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa hal ini sudah masuk kepada yang namanya gangguan kepribadian. Oke. Dok, dengan berbagai macamnya aktivitas di sosmed, flexing dan sebagainya, nah bagaimana kita dok ya menjaga kondisi mental kita tetap sehat sehingga kita tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu dok? Iya, tentunya di dunia yang sekarang ini, dunia digital, online dan lain sebagainya, kehidupan berselancar di dunia maya itu menjadi suatu kebutuhan juga. Tetapi yang penting adalah keseimbangannya gitu ya. Tidak berlebihan dalam melakukan hal itu dan coba lihat feedback dari lingkungan, circle kita yang positif dan suportif. Karena itu akan menjadi alarm, menjadi rambu-rambu kita dalam kemudian bersikap. Ada orang yang nggak suka pasti aja gitu ya, hater-hater ada aja muncul. Tetapi gimana kita menyikapinya, just observe but don't absorb, itu akan membuat kesehatan jiwa kita tetap baik tentunya. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Dr. Ardo atas penjelasannya. Ya, dan pemirsa itu dia tadi bagaimana cara menjaga kesehatan mental, salah satunya dengan bijaksana dalam bermedsos, Dr. Haikal. Betul. Dan perlunya untuk menghargai atau memvalidasi diri sendiri. Ya, betul sekali. Dan jangan lupa juga untuk tetap saksikan Hidup Sehat dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.30 hanya di TV One. Saya Dr. Sabrina Raisa. Dr. Haikal, Indonesia Hidup Sehat.